proyek-proyek pada aktiva tetap kan ya, yang membutuhkan modal yang cukup besar ya, dengan harus diperkirakan, harus dipertimbangkan waktu pengembalian dan lain sebagainya. Tuh kan, ingat? Ingat nggak? Ingat ya. Tahap pertama capital budgeting apa? Apa tahap pertama capital budgeting? Nah, ada beberapa proses tuh ya, proses dalam identifikasi, Bu. Identifikasi apa? Apa yang diidentifikasi? Tahap pertama itu apa? Proposalnya dulu ya, proposal proyek ya, proposal investasinya. Ya, jadi ada beberapa alternatif proposal atau ya pertimbangan investasi ya kan. Terus kemudian setelah pengajuan proposal, kemudian dianalisis, direview kan. Nah, dan yang ketiga, proses yang ketiga yang menjadi fokus kita yang kemarin itu adalah pengambilan keputusan, ya kan? Keputusan apakah investasi pada aktiva tetap tersebut atau keputusan untuk menerima atau menolak suatu proyek investasi penganggaran modal kan gitu ya. Nah, tahap yang paling sedikit repot di dalam capital budgeting seperti kita tahu itu adalah memperkirakan cash flow. Itu yang udah kalian pelajari pada pertemuan pertama kita setelah UTS kemarin ya kan. Jadi memperkirakan initial investment-nya, ya modal awalnya dulu, investasinya memerlukan berapa, terus ada operating cash flow ya kan, selama waktu operasional itu akan mengenerate cash flow berapa banyak, dan terakhir terminal cash flow ya kan. Nah setelah itu nggak cukup sampai di cash flow, kemudian kita harus memutuskan untuk menerima atau menolak proyek investasi tersebut dengan menggunakan berbagai teknik yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ada payback period ya, payback period itu yang pakai apa? Mengukur waktu ya, berapa lama modal kita tuh balik ya kan. Terus ada pengembangan dari payback period itu yang discounted payback period ya, di mana yang cash flow-nya itu didiskontokan dulu, dihitung present value-nya dulu. Terus ada apa lagi? Ada payback, ada NPV ya, net present value. Kita menghitung seluruh present value dari cash flow ya kan, dikurangi dengan initial investment-nya. Terus ada juga profitability index. Profitability index itu kakak beradik sama NPV. Ya, dia membagi perbandingan antara inflow dibanding outflow. Ya, terus ada apa lagi? Ada IRR yang menentukan tingkat rate yang disyaratkan, ya, disyaratkan atau tingkat rate minimum yang harus dipenuhi. Itu. Nah, terus kalau yang payback period itu kriterianya itu ditentukan oleh apa? Apa? Waktu periode balik modalnya bukan Ibu? Ya, siapa yang menentukan? Manajemen ya. Yang menentukan ya setnya manajemen. Berapa lama ya perbandingan, jika dia di bawah penetapan waktu yang diset oleh manajemen, maka proyek itu diterima. Kalau NPV dia diterima jika apa? Positif atau lebih besar dari 0. Yes, betul Indi. Terus kalau profitability index jadi terima jika apa? Lebih besar dari 1. Good, ya. Terus kalau IRR dia diterima jika apa? Lebih besar dari return yang disyaratkan. Yes, betul ya, gitu tadi. Nah, kemarin berarti kita udah 2 minggu terakhir itu kita bahas tentang penganggaran modal yang fokusnya adalah pada aktiva tetap. Gitu ya. Nah, pada hari ini kita kalau aktiva tetap itu tadi idealnya itu kemudian akan dibiayai dengan hutang jangka panjang ya kan, entah itu modal sendiri ataupun hutang jangka panjang gitu ya, antara dua itu karena di aktiva tetap. Nah, kalau sekarang hari ini dan beberapa minggu kemudian ke depan itu kita akan fokus kepada aktiva lancar ya, jangka pendek. Jadi fokus kita itu adalah pada keuangan atau manajemen keuangan jangka pendek ya. Saya share screen dulu. Ini ya. Jadi kalau di dalam buku teks